di tempat ini untuk berjumpa dengan Raja di atas segala raja. Oleh sebab itu ketika kita datang, kita sudah mempersiapkan hati kita untuk memberi yang terbaik bagi Sang Raja. Mari kita bangkit berdiri. Haleluya Tuhan. Yesus Tuhan. Bagi Allah Bapa, hormat bagi anaknya, hormat bagi Roh penghibur ketiganya yang esa. Tetapi Kristus telah datang sebagai imam besar untuk hal-hal yang baik yang akan datang. Ia telah melintasi kemah yang lebih besar dan yang lebih sempurna yang bukan dibuat oleh tangan manusia. Dan ia telah masuk satu kali untuk selama-lamanya ke dalam tempat yang kudus, bukan dengan membawa darah domba jantan dan darah anak lembu, tetapi dengan membawa darahnya sendiri. Dan dengan itu ia telah mendapat kelepasan yang kekal. Kami buka ibadah di pagi hari ini hanya di dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Haleluya. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu saudara yang kasih dalam Tuhan. Masuk ruang Maha Kudus dengan darah anak domba. Ku masuk dengan hati tulus menyembah yang Maha Kuasa.
kasih-Mu bagi kami. Kami bersyukur, kami bersyukur, kami bersyukur Tuhan. Kau berikan nyawa-Mu bagi kami, Kau tebus kami umat-Mu Tuhan. Pengorbanan sempurna yang Tuhan beri bagi kami, kami bersyukur, kami bersyukur. Kami tidak binasa karena-Mu Tuhan. Siapakah kami ini Tuhan? Siapakah kami ini Tuhan? Sehingga cinta-Mu begitu besar bagi kami. Kau jadikan kami seperti biji mata Tuhan. Kau jagai, Kau lindungi kami. Kesetiaan-Mu sungguh terpuji bagi kami Tuhan. Tidak ada dapat kami balas selain kami mengucap syukur untuk kebaikan Tuhan atas kami semua. Makasih Tuhan. Ya Yesus. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Patutlah setiap umat-Mu bersyukur dan berterima kasih kepada Tuhan. Sebab karena Tuhanlah kami ada sampai hari ini. Di pagi hari ini Tuhan, kami mau lebih lagi. Kami mau bersuka cita, menari, bertepuk tangan, menaikkan hati kami dan mengangkat tangan kami di hadapan Engkau, Raja di atas raja yang sudah mati dan bangkit serta naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa dan terus melihat kami dari ketinggian dan memberikan kemenangan bagi kami. Terima kasih Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa mengucap syukur. Haleluya. Amin. Ya, haleluya. Sekali lagi shalom. Ya, mari bangkit berdiri, kita akan bersorak meninggikan Allah kita dan kita angkat pujian. Dia mati bagiku, Dia bangkit bagiku, dan sebab Dia adalah Tuhan yang menyelamatkan kita. Sebelum itu mari beri salam 5 orang kurang lebih. Katakan, Dia Tuhan begitu baik bagi kita semua.
Dia baik bagiku. Haleluya Tuhan, sebab kebaikan-Mu lah kami ada sampai hari ini. Kami bersyukur Tuhan, kami bersyukur. Sama-sama katakan, Dia mati bagiku, Dia bangkit bagiku, ya Tuhan Allah berdamaiku. Kuasa maut dipatahkan, hidupku dipulihkan, ya Tuhan Allah kemenanganku. Dia sungguh baik, Dia sungguh baik, Dia sangat baik. Yesus, Dia baik bagiku. Dia sungguh baik, Dia sangat baik. Yesus, Dia baik bagiku. Dia sungguh baik, Dia sungguh baik, Dia sangat baik. Yesus, Dia baik bagiku. Dia sungguh baik, Dia sungguh baik, Dia sangat baik. Yesus, Dia baik bagiku. Yesus, Dia baik bagiku. Yesus, Yesus, Dia baik bagiku. Haleluya, haleluya, haleluya. Kebaikan Tuhan tetap ada di setiap umatnya. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara yang kasih dalam Tuhan. Mari kita persiapkan hati kita untuk mendengarkan suara Tuhan di pagi hari ini. Haleluya Tuhan. Engkaulah firman yang menyelamatkan kami Tuhan. Firman yang membawa kami kepada kebenaran. Firman yang memerdekakan kami semua. Firman yang senantiasa hidup di dalam kehidupan kami semua. Yang menguatkan, yang menghiburkan, bahkan meneguhkan kami. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Haleluya Tuhan. Haleluya Yesus. Sama-sama kita angkat pujian ini. Hanya Kau Tuhan di hidupku, Kau berikan hidup yang baru. Kau berikan hidup yang baru. Darah-Mu menyucikan, pulihkan hatiku. Ku nyatakan Kaulah segalanya. Engkaulah sumber pengharapan. Kuasa-Mu sanggup menyembuhkan. Jiwaku pun berserah, jiwaku pun berserah hanya kepadamu. Yesus, Kaulah segalanya. Karena salib-Mu, karena salib-Mu ku hidup.
kuasa-Mu sanggup menyembuhkan. Jiwaku pun berserah hanya kepadamu, Yesus, Kaulah segalanya. Karena salibmu, Sebab apa yang terjadi di atas kayu salib, karena salibmu menang. Engkau yang berkuasa sanggup untuk memperlakukan mujizat-Mu di hidupku. anak-anak sekolah minggu semua sikap berdoa. Kita mau berdoa, mari sama-sama berdoa. Tuhan Yesus, kami mau beribadah, kami mau memuji Tuhan. Berkati kami semua, supaya kami bersemangat memuji Tuhan dan mendengarkan firman Tuhan. Berkati guru-guru sekolah minggu, berkati kakak pendamping, berkati orang tua kami. Terima kasih Tuhan Yesus, kami berdoa di dalam nama-Mu. Haleluya. Amin. Silakan masuk. Bapak Ibu, mari kita bangkit berdiri, kita nyanyikan pujian ini dari awal. Haleluya. Engkau Tuhan di hidupku, Kau berikan hidup yang baru. Darah-Mu menyucikan, pulihkan hatiku. Ku nyatakan Kaulah segalanya. Engkaulah sumber pengharapan, kuasa-Mu sanggup menyembuhkan. Jiwaku pun berserah hanya kepadamu, Yesus, Kaulah segalanya. Karena salibmu ku hidup, karena salibmu ku menang. Engkau yang berkuasa sanggup untuk melakukan mujizat-Mu. Karena salibmu ku hidup, karena salibmu ku menang. Engkau yang berkuasa sanggup untuk melakukan mujizat-Mu di hidupku. Melakukan mujizat-Mu di hidupku. Melakukan mujizat-Mu di hidupku. Mari berikan tepuk tangan untuk Tuhan Yesus. Haleluya. Lewat kematian-Mu di atas kayu salib, kami diperdamaikan dengan Allah. Dan dengan kebangkitan-Mu mengalahkan maut, kami beroleh kehidupan yang kekal. Amin.
syukur bagimu, kami bersyukur. Saat ini kami akan merenungkan kebenaran firman Tuhan. Karena itu, ya Roh Kudus, tuntunlah kami supaya kami boleh mengerti kebenaran firman. Dan sanggupkan kami untuk melakukan dalam hidup kami. Supaya kami boleh berbahagia. Supaya kami boleh terberkati. Supaya kami boleh beruntung sebagaimana janjimu. Bahwa orang yang dengar, mengerti dan melakukan, memeliharakan firman Tuhan dalam hidupnya, dalam perilakunya, mereka akan diberkati, hidupnya akan beruntung dan akan berbahagia. Tetapi lebih dari semuanya, kami melakukannya sebagai bentuk bahwa kami mengasihi Tuhan yang telah terlebih dahulu mengasihi kami. Karena itu, siaplah hati kami ditabur benih kebenaran firman Tuhan. Sebelum bersama-sama kami akan mengingat dan merayakan persekutuan kami dengan tubuh dan darah Kristus, dan juga persekutuan kami dengan semua umat percaya di seantero muka bumi ini melalui sakramen. Karena itu, kami akan merenungkan kebenaran firman Tuhan. Dan pemberitaan kebenaran firman Tuhan ini sebagaimana seluruh rangkaian ibadah hanya boleh jadi di dalam satu nama, Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Dan setiap kita jemaat Tuhan yang siap merenungkan firman Tuhan, mari bersama-sama katakan amin. Puji Tuhan, silakan duduk Bapak Ibu Saudara yang terkasih. Shalom. Sekali lagi shalom. Ada sukacita? Amin. Ya, Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan, oleh kemurahan Tuhan, hari ini di hari yang pertama nih, hari Minggu toh. Kemudian hari yang pertama di bulan yang terakhir. Iya kan? Kita akan sebentar lagi merayakan Natal. Kita sudah ada di masa Advent ini, ya, masa menanti. Jadi Kristus lahir, kemudian Kristus mengalami kematian di salib, bangkit, naik ke surga, dan akan datang. Ini kan sudah nih, akan datang ini kita menunggu masa Advent. Tapi karena belum datang-datang, maka kita menunggu Advent dalam konteks perayaan Natal, begitu. Tapi secara keseluruhan, hidup kita ini ada di masa Advent, masa menanti. Bukan menanti kelahiran, karena kelahiran hanya kita rayakan dan ingat. Ya, bukan hanya, maksudnya kita merayakan dan mengingat. Tetapi yang kita sedang nantikan sekarang adalah kedatangannya kali kedua sebagai hakim. Yang pertama kan sebagai juru selamat. Ya, oke. Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus, hari ini sesuai dengan tema kalender gereja yang ditetapkan oleh Badan Pengurus Pusat Gereja Bethel Indonesia, minggu pertama di bulan Desember ini kita akan belajar kebenaran firman Tuhan dengan tema iman, pengharapan dan kasih. Berdasarkan nats bacaan di surat Rasul Paulus yang pertama kepada gereja di Korintus, ayat pasal 13, ayat 1 sampai 13. Untuk itu Bapak Ibu silakan membuka Alkitabnya, baik Alkitab dalam bentuk buku maupun yang ada di HP. Sekalipun seperti yang selalu saya ulang-ulang, Alkitab yang ada di HP itu selalu mengandung umpan. Seperti lagunya Thomas Georgi. Itu ya, mengandung umpan. Karena kadangkala kita asik-asik baca, lalu muncul simbol WA atau Messenger, lalu kita berpikir, aduh, ada berita ini apa ya? Ini mau baca tidak? Mau baca tidak? Lalu kita bergeserlah kita ke WA, dan ternyata orang hanya sekedar bilang, hai, selamat beribadah. Begitu, terganggulah kita. Oke. Kita akan baca secara balas-balasan. Lembaga Alkitab Indonesia memberi judul perikop bacaan ini pasal 13 ayat 1 sampai 13, kasih. Ya, kita akan baca berbalas-balasan. Saya membaca mulai dari ayat 1, Bapak Ibu di ayat 2. Demikian firman Tuhan. Sekalipun aku dapat berkata-kata dengan semua bahasa manusia, bahasa Inggris, bahasa Spanyol, bahasa Jerman, bahasa Toraja, bahasa Cia-Cia, bahasa Wolio, begitu. Ini pakai parafrase.
dan bahasa malaikat, termasuk bahasa roh. Tetapi jika aku tidak mempunyai kasih, aku sama dengan gong yang berkumandang dan canang yang gemerincing. Babunyi saja. Ayat 2, lanjut. Ya, seperti ayat 1, ayat 2, Rasul Paulus firman Tuhan bagi kita mengatakan sekalipun aku berkarunia sedemikian. Pasal 13 tentang kasih, sebelum pasal 13 ada ayat pasal 12 tentang karunia-karunia. Ayat 2, ayat 1, ayat 2 dikatakan sekalipun aku, begitu kan? Berkarunia. Kemudian ayat 2 karunia-karunia dia disebut, tetapi sekiranya aku tidak memiliki kasih, tidak ada gunanya. Ayat 3, sekarang saya yang baca. Dan sekalipun aku membagi-bagikan segala sesuatu yang ada padaku, dan sekalipun aku bermurah hati, memberikan segala sesuatu, bahkan mengorbankan tubuhku untuk dibakar, tetapi jika aku tidak mempunyai kasih sedikit pun, perkara itu tidak ada faedahnya. Ternyata Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan, kita bisa memberi, kita bisa bermurah hati, kita bisa berbagi, tetapi tidak didasarkan kasih. Bisa toh? Bisa tidak? Bisa, ini Alkitab bilang tuh. Termasuk kalau di jalan malam-malam kita kasih orang dompet kita dengan semua isinya. Ini saya kasih. Bisa toh? Tanpa dasar kasih tuh. Bagaimana kita ditodong? Saya mau bilang, orang bisa berbagi tanpa dasar kasih. Bisa. Tetapi tidak mungkin saudara dan saya mengasihi tanpa berbagi. Ulang. Kita bisa berbagi. Kita bisa memberi tanpa mengasihi. Bisa. Mungkin karena serangan toh. Ya tidak. Yang terima serangan bertobat. Kita bisa memberi tanpa mengasihi orang, bisa. Tetapi kita tidak mungkin mengasihi tanpa memberi. Seperti itulah kita. Kita tidak bisa mengasihi Tuhan tanpa memberi. Sekalipun dia punya segalanya, bahkan nyawa kita. Karena wujud dari kasih adalah memberi. Ya, yang namanya pemberian kan jangan selalu dipikir secara perkara yang jasmani, apa yang bisa dipegang, diraba, dirasa dengan lidah, dilihat dengan mata, didengar dengan telinga, bukan. Sekali lagi, orang yang mengasihi harus memberi. Termasuk ini hari ini tuh, karena kita mengasihi Tuhan, kita beri waktu kita beri tenaga kita. Pagi-pagi sekali sudah mempersiapkan baju sedemikian. Itu pemberian. Walaupun dia punya segalanya. Asik nih, memberi kepada yang punya segalanya. Maka yang memberi kepada yang punya segalanya, penghormatan ada pada si pemberi, bukan yang menerima. Jadi adalah suatu kehormatan memberikan sesuatu kepada yang punya segalanya. Amin. Seperti yang saya ulang-ulang selalu, dia maha tahu, tapi dia suka kita beritahu. Bukan ngajar, maksudnya doa. Tidak perlu berdoa tuh kan dia tahu tuh. Tetapi dia suka kita berdoa. Kemukakanlah segala hal apa perkara di hatimu, maka apa itu? Aku akan memberikan apa yang dikehendaki hatimu. Begitu. Oke? Sekalipun aku membagi-bagikan segala sesuatu yang ada padaku, bahkan menyerahkan tubuhku untuk dibakar, tetapi jika aku tidak melakukan itu dengan landasan kasih, semuanya itu tidak ada faedahnya. Ayat 4 ya, kita baca selesai dulu. Tolong kasih menyala dulu AC yang satu, mungkin yang mati yang di sini. Ya, oke. Oke, ayat 4. 1, 2, 3 sama-sama. Ayat 5. Ayat 6. Ia tidak bersukacita karena ketidakadilan, tetapi ia bersukacita karena kebenaran.
Dia tidak bersuka cita karena ketidakadilan. Kalau ada hal-hal perkara yang tidak adil, dia tidak senang. Naturnya manusia berdosa itu suka lihat orang susah. Iya tidak? Orang jatuh di got ditertawai. Iya tidak? Syukur-syukur kalau ditolong, ini difoto. Begitu. Ayat 7, 2, 3. Iya, ia menutupi segala sesuatu. Tidak suljon, tidak berprasangka. Selalu prasangkanya baik saja. Oke, sekalipun resikonya kadangkala ditipu, maka kasih itu mesti bijaksana. Ya, berbarengan begitu. Kasih tidak berkesudahan. Ya, nubuat akan berakhir, bahasa roh akan berhenti, pengetahuan akan lenyap. 9. Ayat 9 dengan jelas mengatakan bahwa pengetahuan kita tentang dia terbatas. Bahkan nubuat kita bisa meleset. Iya tidak? Bisa. Oke? Lanjut. Tetapi jika yang sempurna tiba, maka yang tidak sempurna itu akan lenyap. Nanti kita akan berhadapan muka dengan muka. Kita boleh menjelaskan tentang Allah Tritunggal sedemikian dengan contoh-contohnya, tapi itu terbatas. Tapi suatu kelak nanti ketika kita masuk langit baru, bumi baru, kita baru mengerti. Oh ya. Begitu. Lanjut. Ayat 11. Ya. Ayat 11 dengan jelas mengatakan bahwa kekristenan itu progresif. Bukan Kristen progresif ya, bukan. Progresif begitu, maksudnya maju. Begitu. Kalau dulu cerewetnya seperti radio transistor, sekarang sudah sedikit senyap begitu. Progres maksudnya, lihat. Ketika aku kanak-kanak, aku berkata-kata seperti kanak-kanak. Mengatakan segala sesuatu, pokoknya asal perasaannya enak. Aku merasa seperti kanak-kanak. Kalau saya mau marah-marah saja tuh. Iya tidak? Aku berpikir juga seperti kanak-kanak. Sekarang sesudah aku menjadi dewasa, aku mengalami progresif, mengalami ke arah kedewasaan supaya serupa dengan Kristus. Aku meninggalkan sifat kanak-kanak. Maksudnya dalam konteks karakter dosa itu. Nanti Bapak Ibu pulang lalu berpikir, di bagian lain Alkitab bilang kita harus jadi seperti anak-anak. Konteks lain itu Bapak Ibu gitu. Oke? Ayat 12. Karena sekarang kita melihat dalam cermin suatu gambaran yang samar. Tetapi nanti kita akan melihat muka dengan muka. Jadi memang cermin pada saat itu biasa tembaga, plat kuningan digosok sampai mengkilat. Lalu orang melihat, makanya samar-samar. Teknologi kaca belum terlalu seperti cermin sekarang. Oke, itu digambarkan seperti itu. Tetapi dikatakan begini, sekarang aku hanya mengenal dengan tidak sempurna, tetapi nanti aku akan mengenal dengan sempurna, seperti aku sendiri dikenal. Ini perlu nih Bapak Ibu. Jangan sampai ngaku-ngaku kenal, dia tidak kenal kita. Begitu. Enyahlah kamu, gitu kan? Ayat-ayat yang biasa di itu. Tidak semua orang yang manggil-manggil nama Tuhan akan masuk kerajaan surga. Lalu kemudian ada yang memplesetkan. Nah, lihat, siapa yang memanggil Yesus Tuhan tidak masuk surga. Tidak semua. Tidak semua rambut keriting orang Afrika. Berarti ada orang Afrika rambut lurus. Begitu, tidak semua yang memanggil Yesus masuk surga. Berarti ada yang memanggil Yesus masuk surga. Aduh, kalimat sederhana saja, ya toh. Lalu kemudian karena tidak baca Alkitab, oh iya betul kalau panggil Yesus Tuhan tidak masuk surga, murtadlah dia. Umatku binasa karena ya tidak mengenal. Pengenalan itu penting. Ini ortodoksi, gitu, pengajaran. Ajaran yang benar. Nanti juga praktik benar, ortopraksisnya.
Dan itu tercermin kita aplikasikan dalam penyembahan yang benar. Ortolatria. Liturgi, yaitu kata liturgi dari latria. Oke, ayat 12. 13 sekarang. 23. Itu. Ya, demikianlah tinggal ketiga hal ini. Iman, pengharapan, dan kasih. Yang paling besar diantaranya ialah kasih. Dasarnya, kasih itu kekal. Karena atribut Allah adalah kasih. Karena suatu kelak lagi kita tidak perlu beriman dan berharap. Sudah selesai. Kalau sudah masuk langit baru dan bumi baru. Begitu. Oke. Pak Yance silakan. Pak Yance kayak yang ini. Oh ya, Sisilia. Oke. Mari kita masuk di slide yang kedua. Seperti belum kita perjamuan kudus ya. Ini. Seperti sebuah penanda atau pemberi identitas. Iman, pengharapan, dan kasih itu tiga hal yang melekat sebagai identitas orang percaya. Jadi kalau orang Kristen itu harus ada iman, pengharapan, dan kasih sebagai identitasnya. Dari mana orang itu dikenal? Ada ciri-cirinya begitu toh? Dan orang Kristen itu identitas iman, pengharapan, dan kasih harus ada dalamnya. Sambil terus kita dibentuk menjadi Kristus. Tiga hal ini harus ada. Oke, lihat ya. Tadi saya bilang progres, tapi bukan yang pengajaran Kristen progres itu, begitu. Kristen progres itu kan menyimpang sekali. Begitu. Dulu kita memahami bahwa hanya di dalam Yesus Kristus ada keselamatan. Sekarang sudah progres. Ada jalan lain, bukan begitu, begitu toh? Ada yang namanya core belief, inti iman itu tidak bisa dikorek-korek begitu. Sudah begitu paten Alkitab bilang. Kalau pandangan teologis bisa berbeda, begitu. Contohnya, orang harus dibaptis, harus tidak? Harus. Pandangan teologisnya. Ada yang diselam, ada yang disiram, ada pakai bendera. Tapi baptis. Boleh tidak saya jadi percaya tidak usah baptis? Tidak. Sambil terus dibentuk menjadi seperti Yesus, seperti Kristus. Maka tujuan kekristenan itu adalah menjadi seperti Kristus. Karena itulah kenapa kata Kristen dilekatkan pada kita. Karena memang tujuan tak kita mau jadi seperti Kristus. Ku mau sepertimu Yesus. Itu disempurnakan selalu. Roma 8 ayat 29. Roma 8 ayat 29. Sebelum kita lihat nanti. Roma 8 ayat 29. Ayat 28 kan bilang sekarang kita tahu bahwa Allah turut bekerja dalam segala hal untuk mendatangkan kebaikan bagi orang yang mengasihi. Ada syaratnya di situ. Kemudian masuk ayat 29 dibilang begini. Sebab semua orang yang dipilihnya dari semula. Ini takdir ini. Kata yang sama. Jangan sampai Bapak Ibu pulang lalu Pak dia bilang takdir. Sebab semua orang yang dipilihnya dari semula. Di kekekalan sana, Allah yang maha tahu, dia tahu bahwa tanggal 1 Desember 2024, Pak Stephen duduk di bangku kedua itu. Sebelum segala zaman, sebelum segala abad, sebelum dunia diciptakan, Allah maha tahu. 1 Desember 2024, setengah 10, Pak Agustinus duduk di barisan kedua. Begitu. Sebab semua orang yang dipilihnya dari semula. Jadi Tuhan sudah tahu. Oke. Mereka juga ditentukannya. Kita sudah belajar perkara-perkara ini kan. Dari semula untuk menjadi sama dengan Yesus Kristus. Supaya Allah Bapa, ya anaknya Yesus Kristus menjadi yang terkakak di antara banyak saudara. Maka saksi Yehova datang dan berkata, Yesus itu ciptaan. Karena ini dibilang tuh, Yesus yang terkakak dari semua yang lainnya.
Maka baca Alkitab bukan satu ayat, tapi secara keseluruhan. Begitu. Supaya Yesus itu menjadi yang sulung. Betul tuh, yang terkakak ini. Berarti Yesus ciptaan. Yesus bukan Allah. Lalu mereka bilang Yesus adalah suatu Allah. Ini hanya menggambarkan bahwa kita itu sedang mengarah kepada keserupaan supaya menjadi Kristus. Jadi tujuan hidup orang Kristen adalah menjadi seperti Kristus. Bagaimana caranya? 1 Yohanes 2 ayat 6. 1 Yohanes 2 ayat 6. Barang siapa mengatakan ia ada di dalam Yesus, barang siapa mengaku-ngaku bahwa dia Kristen, maka orang itu wajib hukumnya hidup sama seperti Kristus telah hidup. Itu jalannya. Jalan untuk menjadi seperti Kristus adalah hidup seperti Dia. Makananku adalah melakukan apa yang dikehendaki Bapakku. Oh, jalan yang ditempuh adalah jalan ketaatan. Karena begitu Kristus. Iya toh? Makanya Rasul Paulus berkata dalam Filipi pasal 3 ayat 10, yang ku kehendaki, passionku, kerinduanku yang menggebu-gebu adalah mengenal Dia, mengenal kuasanya, kuasa kebangkitan tentunya, dan kuasa-kuasa yang lain. Tapi ini kan puncak dari kuasa, dipertontonkannya kuasa puncak adalah bangkit. Karena ada orang bisa saja jalan di atas air, bahkan lari di atas air, tapi tidak pernah bisa mati lalu bangkit. Ya toh? Ada orang bisa menyembuhkan, walaupun bukan dari kuasa Tuhan toh, bisa. Tapi apakah dia sanggup mati lalu bangkit? Tidak ada. Yang kukehendaki adalah mengenal Dia, karakternya, pribadinya, kemudian mengalami kuasanya, dan juga mengalami persekutuan. Bukan di dalam berkatnya saja, tetapi persekutuan di dalam penderitaannya yang kita hindar-hindari itu. 3 hal itu. Jadi Bapak Ibu Saudara yang terkasih, sambil terus dibentuk menjadi seperti Kristus, kita orang percaya harus memiliki identitas ini. Iman, pengharapan, dan kasih. Yang pertama, slide ketiga, iman. Di pembacaan kita ayat 1 sampai 3 tadi, betapa besarnya kuasa iman. Iman yang mengerjakan sehingga perkara-perkara mustahil bisa kita alami. Iman itulah yang mengakibatkan perkara ajaib terjadi dalam kehidupan orang percaya. Iman. Iman yang besar, bahkan di ayat 1 sampai 3 tadi sempat disinggung toh. Ya, disebut di dalam Matius 17 ayat 20, memindahkan gunung. Wah, ini puncak iman, bayangkan suruh gunung pindah. Iman yang besar. Tapi seperti yang kita pelajari, kita tidak hanya membutuhkan iman yang besar, tapi iman yang benar. Ini landasannya. Iman yang besar, ya, mengutip pendeta almarhum Dikman Sirait. Iman yang besar sanggup memindahkan gunung. Tetapi iman yang benar akan tetap percaya sekalipun gunungnya tidak pindah. Amin. Iman yang besar percaya bahwa Yesus Yahweh, Jehovah atau apapun sebutnya, Yahweh Rafa, sang penyembuh. Saya percaya bahwa Dia sanggup menyembuhkan segala penyakit. Itu iman besar. Tetapi iman yang benar, bahkan sekalipun penyakitku tidak sembuh, saya tetap percaya bahwa Dia dokter di atas segala dokter. Amin. Begitu. Kan lagi. Setelah itu nanti di langit baru, bumi baru, masih ada penyakit tidak? Tidak ada, Mi. Tubuh ini kemudian disempurnakan. Tidak ada lagi tangisan, sakit, penyakit, tidak ada kelemahan. Itu baru iman yang benar. Karena itu Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan, mari miliki iman yang teguh, yang kokoh, kuat. Semakin bertumbuh. Ibarat biji sesawi itu kecil sekali, tetapi kalau sudah ditanam dia bertumbuh, bahkan dia jadi seperti pohon beringin. Ya, Ibu Mary pernah bawa dari Israel biji sesawi,
kira-kira besarnya sama dengan Vernivan. Apa Vernivan? Hes roti begitu. Kecil sekali. Tapi kalau dia sudah tumbuh, besar seperti pohon beringin. Dan saya pikir dulu sesawi ini sawi. Ternyata bukan. Makanya Bapak Ibu, kadangkala kita juga dijebak-jebak di luar tuh. Naruto disamakan dengan Naruto. Hanya beda mirip-mirip bahasa tuh. Iya tuh, iya tuh. Kalau Bapak Ibu yang suka nonton Facebook itu biasa ketemu kasus-kasus begitu ya. Oh ada tuh. Ada Naruto itu dalam Alkitab. Lalu kita baca Naruto ini Pak, orang Jawa. Naruto itu orang Jepang. Oke? Iman mengerjakan perkara yang mustahil. Betul. Kita butuh iman yang besar di hari-hari yang penuh dengan tantangan ini. Tetapi kita juga butuh iman yang benar. Yang walaupun kita meyakini, kita mengimani sesuatu itu dan tidak terjadi, kita akan tetap percaya. Karena itu akan terjadi. Abraham itu percaya betul. Bapak Ibu baca kitab Ibrani, surat Ibrani itu, Abraham itu yakin sungguh tentang Yerusalem itu. Dia yakin sungguh tentang tanah yang dijanjikan itu. Tapi sampai matinya tidak. Tapi ternyata ia melihat Yerusalem yang surgawi. Begitu. Jadi tidak ada ruginya mengimani hal perkara yang besar, tetapi juga beriman di dalam kebenaran, iman yang benar. Berikutnya, iman mengerjakan hal mustahil ya. Nanti Bapak Ibu boleh baca tentang perkara-perkara supranatural itu bicara tentang karunia Roh Kudus. Di pasal 12, pasal 13 tentang kasih yang kita baca ini, pasal 14 bicara lagi karunia. Begitu. Yang kedua, kasih yang menyempurnakan. Ini. Iman saja tidak cukup, kita harus menyempurnakan. Alkitab dengan tegas mengatakan bahwa kasih lebih besar dari iman dan harapan. Ya memang karena kasih adalah dasarnya, motif. Mengapa kita beriman? Mengapa kita berharap? Ayat 4 sampai 7 diajarkan kepada kita tentang kasih. Karakteristik kasih itu disebut di ayat 4 sampai 7 bacaan kita tadi. Kasih itu sabar, begitu kan? Kasih itu murah hati. Ya. Disebutkan dari ayatnya yang keempat, tidak cemburu, tidak menyombongkan diri, tidak bermenggahkan diri, tidak sombong, tidak melakukan yang tidak sopan dan seterusnya. Dan Alkitab dengan tegas mengatakan bahwa kasih tidak akan luntur, tidak akan lekang, tidak akan berkesudahan. Karena karunia berkesudahan, pasti. Karena suatu kelak nanti kita akan masuk di langit baru, bumi baru. Karunia itu tidak diperlukan lagi. Mau buat apa lagi kalau semua sudah jelas? Iya toh? Mau kata-kata hikmat apa lagi? Ma'rifat apa lagi? Kesembuhan, mujizat apa lagi? Kalau semua sudah tersedia. Tetapi kasih kekal, karena kasih adalah atributnya Allah, sifatnya Allah. Oke. Iman mengerjakan perkara mustahil, tapi kasih yang menyempurnakan. Terakhir, yang ketiga, pengharapan. Dan pengharapan yang mendewasakan. Perjalanan kekristenan saudara dan saya adalah langkah-langkah menuju kepada kedewasaan. Tadi disebut itu. Menjadi serupa dengan Kristus. Jadi Kristus itu tujuan kita menjadi seperti dia dalam hal karakter. Oke? Itu kedewasaan. Lalu ayat 10 dikatakan begini. Dari bacaan kita tadi. Tetapi jika yang sempurna tiba, maka yang tidak sempurna itu akan lenyap. Ya.
Pengharapan setiap kita tertuju kepada kedatangan Kristus, itu puncak pengharapan. Karena itulah kenapa gereja mula-mula dan sampai sekarang sekalipun kadangkala kita kehilangan makna kata Maranatha itu. Maranatha kita menganggap sebagai suatu nyanyian saja atau kata-kata yang kita sebut, tetapi kemudian sedikit kehilangan makna. Padahal gereja mula-mula itu di dalam penderitaannya, di dalam persekusi, di dalam tekanan, di dalam pergumulan, mereka menyerukan, "Datang nih Tuhan!" Maranatha. Mar bahasa Aram. Mar Ignatius, begitu tuh, Tuhan. Santo Ignatius, gitu. Maranatha, datang nih Tuhan. Mereka merindukan. Sekarang kalau kita ditanya, menurut kamu bagaimana pendapatmu kalau Tuhan datang besok? Jangan dulu dan banyak hal yang belum selesai, termasuk kredit belum terlunaskan. Padahal harusnya setiap orang merindukan karena tangan Tuhan. Iya begitu. Tapi jangan terlalu khawatir, karena tidak ada seorang pun yang tahu kapan Tuhan datang toh? Kapan akhir dari semuanya itu? Lalu orang baca begini, anak pun tidak. Itu Yesus tidak tahu tentang hari kiamat. Bukan begitu maksudnya. Coba Bapak Ibu baca itu. Tidak ada orang yang tahu. Pertama toh, tidak ada orang yang tahu. Tidak ada orang yang tahu. Habis itu, tidak ada malaikat yang tahu. Anak juga tidak tahu. Hanya Bapa. Lihat jenjangnya. Tidak ada orang yang tahu. Tidak ada malaikat yang tahu. Anak tidak tahu. Hanya Bapa yang tahu. Dan itu kan seperti yang kita pernah belajar juga, itu konteks pernikahan orang Yahudi. Begitu. Jadi kalau laki-laki ini sudah cocok dengan Laanu dengan Waanu yang tinggal di Pasar Wajo, sudah cocok. Lalu diantarmi dia ini Laanu, diantarmi ketemu dengan Waanu dengan bapaknya. Bicara-bicara tahun depan nanti kita balik, kita pokoknya bikin tenda begini-begini. Lalu bapaknya Waanu ini tanya, kapan tepatnya hari hanya itu? Lalu si anak ini bilang begini, saya tidak tahu. Hanya Bapakku yang tahu. Padahal dia tahu. Artinya bahwa yang berhak menyatakan kapan tenda dipasang Bapaknya. Begitu. Itu bicara tentang konteks bagaimana Allah Tritunggal ini dalam konteks karya. Masa Yesus tidak tahu tentang hari kiamat? Dia Allah dalam konteks, kalau dia Allah, begitu dalam natur ya, dalam kodrat sebagai Allah. Tetapi dalam konteks dia sebagai utusan sang Bapa, bahwa hanya Bapa yang berhak untuk menyatakan kapan saya datang. Begitu. Jadi kalau ayat itu dibaca sepotong-sepotong, murtad banyak kita nanti nih. Makanya kita perlu Roh Kudus. Selalulah berdoa. Amin. Amin. Iya. Makanya seperti yang saya cerita di mesbah keluarga 3 itu, ketika Nina duduk mereka di depan, lalu saya di dapur, lalu teman yang umur kelas 4 SD itu tanya begini, bagaimanakah itu Tuhan Yesus itu? Begitu toh? Tuhan Allah bagaimana? Lalu Nina begini, Allah itu satu. Lalu Allah yang satu itu datang sebagai Tuhan Yesus. Dalam bahasanya dia atau begitu, sebagai Tuhan Yesus. Lalu temannya ini oh berarti Tuhan Yesus itu Allah. Iya, selesai. Sambil saya dengar, saya pikir jangan sampai dia tanyakan lagi perkara yang kan anak-anak itu imajinasinya kuat tuh, tapi ternyata tidak. Itu namanya penginjilan. Selesai itu. Ketika yang menyimpulkan sendiri, oh ternyata Tuhan Yesus itu berarti Allah. Lalu Nina bilang, itu Mi. Gitu. Itu. Oke. Lanjut. Sudah ini ya. Pengharapan setiap kita tertuju kepada kedatangan Kristus ya. Jadi puncak pengharapan itu adalah Kristus. Datangnya Kristus. Kan ada pengharapan lain.
Ada oma opa yang berharap kapan mi cucu ketiga ini lahir, begitu kan? Yang lagi tunggakannya banyak, berharap supaya kapan mi selesai tunggakan. Pengharapan. Puncak dari pengharapan itu adalah kapan nih Tuhan datang. Begitu. Seperti itu. Dan lagian yang namanya berharap itu kalau sudah kelihatan bukan pengharapan. Alkitab bilang begitu. Karena itulah kenapa kita didewasakan di dalam pengharapan itu. Jadi gini, terakhir. Saya ada di suatu tempat, katakanlah ya di suatu daerah ya, di jalan, di pinggir jalan di suatu daerah, di mana saya berjalan dan saya sudah letih. Duduklah saya di pinggir jalan. Ya, saya berpikir dulu ini dia punya bagaimana caranya supaya menjelaskan tentang 3 perkara identitas ini. Saya sedang ada di pinggir jalan dan saya masih jauh dari suatu perkampungan dan saya sudah letih untuk berjalan. Duduklah saya di pinggir jalan dan saya memiliki pengharapan, oh sekiranya bisa mobil lewat supaya saya bisa nebeng. Begitu ya, itu pengharapan. Apakah saya sudah lihat bahwa mobil itu ada? Apa yang sudah dilihat itu bukan pengharapan. Saya berharap sedemikian bahwa lewatlah mobil. Tunggu, sudah jam 3. Sementara jalan ini sunyi. Semakin sore, saya butuh iman yang besar bahwa pasti akan ada mobil yang lewat. Amin. Tapi kedua hal itu kemudian akan gagal kalau saya tidak memiliki kasih. Saya tidak sabar. Sudah deh. Begitu kan? Maka saya tinggalkan. Bukankah dalam kehidupan kita seperti itu? Kalau kita memiliki iman itu biasa berani memperkatakannya. Alkitab ajar begitu. Kita memiliki pengharapan, tetapi biarlah kasih yang mendasarinya, yang membungkus itu supaya kita tetap kokoh di dalam iman dan pengharapan itu. Amin. Amin. Kenapa demikian? Karena hakikat Tuhan itu adalah kasih. Maka orang yang beriman, yang berharap, yang mengasihi, harusnya ada Tuhan di dalamnya. Karena di luar juga ada orang beriman tanpa Tuhan tuh. Iman dalam konteks lain. Karena itu Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan, biarlah pelajaran yang kita pelajari sebelum kita merayakan persekutuan kita melalui sakramen ini bisa kita hidupi, mempersiapkan kita mau memasuki tahun yang baru. Di awal, di bulan yang terakhir ini, di hari yang pertama di bulan terakhir kita belajar ini. Ingatlah bahwa pengharapan saudara dan saya di dalam Tuhan tidak akan mengecewakan. Itu Tuhan yang janji. Kenapa bisa begitu? Karena saya mengimani firman Tuhan. Bahwa kasih itu percaya segala sesuatu. Tuhan Yesus memberkati. Mari siapkan hati kita. Kita mau masuk dalam perjamuan kudus. Saya persilakan pelayan musik WL maju ke depan. Mari siapkan hati kita. Kita mau merayakan dan mengingat khusus. Yang terkhusus adalah peringatan persekutuan kita dengan tubuh darah Kristus. Sekaligus juga persekutuan kita dengan saudara seiman kita.
Saya selalu akan ulang-ulang tentang hal ini, bahwa sakramen perjamuan kudus ini adalah peringatan. Kita diingatkan bahwa kita bersekutu dengan tubuh dan darah Kristus, yang ditandakan, yang dilambangkan, disimbolisasikan dengan roti dan anggur, dan sekaligus itu materai yang membenarkan. Tapi sekaligus juga lewat persekutuan sakramen perjamuan kudus ini, kita mendeklarasikan, kita diingatkan bahwa kita adalah saudara. Apapun organisasi denominasi gerejanya, bahwa kita adalah umat Tuhan. Yang Kristen tentunya, kalau yang sesat-sesat itu tidak termasuk. Saya mau ulang-ulang tentang hal itu. Ya. Yang mengaku Allah yang Esa, Tritunggal, Bapa, Putra dan Roh Kudus. Yang mengaku bahwa Kristus duinatur ilahi dan manusia. Yang percaya bahwa Alkitab adalah firman Allah. Yang percaya bahwa Yesus Kristus adalah Tuhan yang mati sebagai kurban dan bangkit mengalahkan kematian. Dan inti iman yang lainnya. Maka waktu kita mengambil roti, kita mengambil anggur, kita beriman bahwa hari ini kita diingatkan, saya bersekutu dengan tubuh darah Kristus, tetapi juga bersekutu dengan tubuh Kristus, yaitu gereja Tuhan. Karena itu sebagaimana firman Tuhan katakan, kerjakanlah semua dengan iman. Mari siapkan hati kita, kita mau menyanyikan pujian ini sebelum kita mengambil roti dan anggur. Hanya Kau Tuhan di hidupku, Kau berikan hidup yang baru. Darah-Mu menyucikan dan pulihkan hati kami. Haleluya. Hanya Kau Tuhan di hidupku, Kau berikan hidup yang baru. Darah-Mu menyucikan, pulihkan hatiku. Ku nyatakan Kaulah segalanya. Engkaulah sumber pengharapan. Kuasa-Mu sanggup menyembuhkan. Jiwaku pun berserah hanya kepadamu, Yesus, Kaulah segalanya. Karena salib-Mu ku hidup, karena salib-Mu ku menang. Engkau yang berkuasa, sanggup cukup melakukan mujizat-Mu. Karena salib-Mu ku hidup, karena salib-Mu ku menang. Engkau yang berkuasa, sanggup cukup melakukan mujizat-Mu di hidupku. Hanya Kau Tuhan di hidupku, Kau berikan hidup yang baru. Darah-Mu menyucikan, pulihkan hatiku. Ku nyatakan Kaulah segalanya.
sanggup menyembuhkan. Jiwaku pun berserah hanya kepadamu, Yesus, Kaulah segalanya. Karena salibmu ku hidup,
Mari kita bangkit berdiri. Haleluya. Arahkanlah pandanganmu, imanmu kepada Dia yang mati di atas kayu salib dan bangkit mengalahkan kematian. Haleluya. Mazmur 17 ayat 5. Langkahku tetap mengikut jejakmu, kakiku tidak akan goyang. Mari kita mengangkat roti kita. Bawa kami lebih jauh masuk dalam pengertian tentang anugerah.
sudah mendengarkan suara Tuhan dan kini akan memberikan kurban syukur kita sebagai bukti kita mengasihi Tuhan. Nanti saya minta kesediaan Ibu Gembala untuk pimpin kita dalam doa. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, sebelum kita memberikan persembahan, mari kita satu dalam doa. Kami naikkan pujian syukur kami kepadamu Tuhan, buat apa yang Tuhan sudah lakukan dalam kehidupan kami. Di siang hari ini Engkau mengingatkan kami tentang kasih-Mu yang luar biasa. Engkau memberikan kasih bahwa Engkau sudah menebus kehidupan kami. Sungguh Engkau Allah yang luar biasa, Allah yang ajaib dalam kehidupan kami. Dengan apakah kami dapat membalas semua kasih yang Tuhan sudah berikan bagi kami. Semua karena anugerah-Mu, semua karena cinta-Mu Tuhan. Biarlah dalam kehidupan kami sehari-hari, bagaimana kami mau belajar untuk taat, melakukan apa yang Tuhan kehendaki. Kami percaya Tuhan, Roh Kudus-Mu senantiasa memampukan kami untuk hidup berkemenangan setiap hari. Tuhan berkati kami semua umat-Mu di pagi hari ini. Kerinduan di hati kami untuk selalu melakukan hal-hal yang baik. Hidup dalam kebenaran, bukan karena kekuatan kami, tetapi Roh Kudus-Mu mengurapi kami untuk melakukan apa yang menjadi kehendak-Mu. Terima kasih Tuhan, saat ini kami akan memberikan persembahan. Kami percaya Engkau memberkati umat-Mu di tempat ini sehingga kami boleh memberi dengan sukacita. Dan setiap umat-Mu yang memberi persembahan, persepuluhan, persembahan syukur, persembahan pembangunan, persembahan diakonia, kami serahkan ke dalam tangan-Mu. Biar Tuhan memberkati dan biarlah persembahan ini dipakai untuk pekerjaan Tuhan di tempat ini dan di mana saja Tuhan percayakan. Terima kasih Tuhan, kami mengucap syukur dan kami siap memberi hanya dalam nama Tuhan kami Yesus. Haleluya. Amin. Ya, selamat memberi, Tuhan Yesus memberkati. Yesus
ada yang baru pertama kali datang, biar bisa bangkit berdiri dan jemaat yang ada di samping kiri kanannya bisa memberikan ucapan selamat. Ya, selamat datang. Biar minggu-minggu ke depan bisa kembali lagi beribadah bersama jemaat di tempat ini. Ya, kita akan mendengarkan pengumuman kepada multimedia. Saya persilakan. Shalom Jumatan yang terkasih, tidak terasa kita berada di bulan terakhir di tahun 2024 ini. Dan tema kita di minggu pertama di bulan Desember ini adalah Iman, Sukacita, dan Kesetiaan Allah. Minggu ini kita belajar tentang iman, pengharapan, dan kasih. Orang percaya harus memiliki iman yang mengerjakan hal ajaib, kasih yang menyempurnakan, dan pengharapan akan kedewasaan. Seperti sebuah penanda atau pemberi identitas, iman, pengharapan, dan kasih adalah 3 hal yang melekat di dalam kehidupan orang percaya. Bersama saya Jennifer akan memberikan informasi kegiatan Gereja Bethel sepanjang pekan ini. Inilah Bethel News. Sepanjang bulan Desember, ibadah kategorial ditiadakan, hanya persiapan untuk ibadah kegiatan Natal. Hadirilah undangan ibadah Natal Perkim pada hari Kamis tanggal 5 Desember 2024 pukul 7 malam, bertempat di Gereja Gap Sultra Lele Manggura. Latihan ibadah raya Minggu pada hari Jumat tanggal 6 Desember 2024 pukul 7:30 malam di Rumah Doa. Hadiri dan bawalah anak-anak Anda pada Natal Sekolah Minggu Betani pada hari Jumat tanggal 6 Desember 2024 pukul 4 sore bertempat di Gereja Betani Umna Wolio Plaza. Pelayan profetik ibadah raya Minggu tanggal 8 Desember 2024 adalah sebagai berikut. WL Ibu Lydia Mawisu, singer Saudari Yeni Peter, Saudari Cecilia Mantong, musik Bapak Benes Mawisu, Bapak Stephen Wijaya, Bapak Hari Kohang, dan Saudara Jack Fight Hariman. LCD Bapak Yance Dompe, Aser Ibu Vivi Limoa, Ibu Margareta Berhitu, dan Ibu Ike Latuhihin. Doa persembahan oleh Bapak Agustinus Blida. Bawalah anak-anak Anda dalam ibadah Bethel Kids yang diadakan setiap hari Minggu pada pukul 9:30 pagi. Pelayan Bethel Kids 8 Desember 2024 adalah sebagai berikut. WL Kakak Tessa, pendamping WL Kakak Tinus, musik Kakak Beni, firman kelas kecil Kakak Beni, dan firman kelas besar Kakak Tinus. Pendamping Kakak Adriel dan Kakak Olive. Selamat ulang tahun bagi saudara dan saudari di sepanjang minggu ini. Pada tanggal 2 Desember, Ibu Desiana Berhitu, tanggal 6 Desember adik Haris Jauh Fraim, tanggal 7 Desember adik Kunza Wola. Umur panjang ada di tangan kanannya, di tangan kirinya kekayaan dan kehormatan. Bagi jemaat yang rindu memberikan persembahan persepuluhan, ucapan syukur, diakonia dan pembangunan, dapat memberikan di kotak yang tersedia atau melalui transfer ke rekening Bank Panin di nomor 7417004041 atas nama Yongche Lomilia atau Daniel Ruruk. Dalam 1 Korintus 13 ayat 13 mengatakan, demikianlah tinggal ketiga hal ini, yaitu iman, pengharapan, dan kasih. Dan yang paling besar diantaranya ialah kasih. Demikian Bethel News minggu ini, saya Jennifer mengucapkan selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati. Jika ada pengumuman tambahan, saya persilakan. Bapak Ibu Saudara yang terkasih, saya hanya mau menegaskan bahwa sepanjang bulan ini ibadah-ibadah kategorial ditiadakan dalam rangka supaya salah satunya adalah
ketika kita diundang gereja-gereja yang ada, anggota badan musyawarah antar gereja untuk perayaan Natal mereka, saya berharap kita boleh hadir. Amin. Amin. Dan undangan pertama tanggal 5 itu Natal Persatuan Kaum Ibu Masehi Perkim di Gereja Gap Sultra Lele Mangura jam 5 sore. Ya. Oh, jam yang mana ya? Sorry. Oh ya. Sorry, salah ini. Ya. Jam 7. Ya, biasanya ditulis setengah 7. Akhirnya kita terbiasa. Kalau diundang setengah 5 kita tahu pasti jam 5 itu. Jangan datang dulu. Tidak. Saya berharap kita bisa hadir karena akan dilayani oleh Bapak Pendeta Laode Hadamu. Sayangnya agak jauh minggu, kalau tidak beliau pasti melayani lagi. Ya. Bapak Pendeta Laode Hadamu akan melayani di Natal Perki. Berikut